banyak menggunakan susuk untuk panglaris. Makhluk-makhluk itu akhirnya jadi entitas tersendiri di Pasar Turi. Ya, kayak genderuwo, pocong, terus kuntilanak dan lain-lain, itu gampang banget mereka bikin koloni di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini agak lebih sedikit udah kangen sama Caipul saya. Iya, udah lama banget. Agak apa ya, semangat lah. Semangat. Karena studio baru. Oh iya. Studio baru. Bagi teman-teman pemberitahuan juga, ini ada studio baru ya. Kita sudah di studio baru yang Alhamdulillah. seram. Alhamdulillah, berkat dukungan teman-teman semua subscriber. Nah, kali ini kita apa ya? Karena sebelum-sebelumnya kita bahas yang agak sedikit Di luar jalur. nyimpang dikit. Kali ini kita akan bahas kembali lagi di yang seram. Nah, ini dia. Seru nih. Karena kemarin banyak yang komentar kita kurang serem lagi. Udah nggak serem lagi. Marwah kita udah hilang. Nah, ini nih episode kali ini seram habis. Kita ngomongin apa, Cak Ibu? Kita kali ini bahas di seputar Surabaya juga. Surabaya ya. Surabaya juga salah satu apa ya, tempat bersejarah atau Ya. gimana ya? Tempat bersejarah dan tempat berkumpulnya para pedagang di Surabaya. Orang Surabaya pasti tahu lah nanti kalau disebutin. Nah. Spill dikit. Dia ada di dekat stasiun di Surabaya. Nah, stasiunnya kan banyak. Ada Gubeng, ada Pasar Turi. Nah, itu dia rahasianya. Oke, jangan kemana-mana, sahabat seram semua. Kita langsung ya, Langsung. kita masuk scene sejarah. Tetap di Yang seram. Kembali lagi di Yang seram, sahabat seram semua. Dah, kok menang? Kita ngomongin apa? Ya, tadi itu loh. Oke, kita akan membahas satu tempat yang sejarahnya cukup panjang dan menyimpan banyak misteri di Surabaya. Itu dia. Lokasinya di apa, Taipul? Kalau boleh nebak, Boleh. ini dekat sama lampu merah. Nah, semua juga lampu merah, Caipul. Enggak, ini mau ke arah Ampel ya. Jauh juga. Jauh juga. Wah. Ini lebih dekat ke stasiun Pasar Turi. Oh, Nah, iya. Di situ ada tempat berkumpulnya pedagang namanya Pasar Turi. Pasar Turi itu yang sekarang dikenal Pasar Turi Baru. Pasar Turi Baru. Karena Pasar Turi yang lamanya sudah dibangun ulang jadi Pasar Turi Baru. Nah, Pasar Turi lama itu dulunya Pasar Turi aja. Jadi Pasar Turi lama, Pasar Turi Baru. Nah, katanya kan sejarahnya tadi panjang. Itu awalnya gimana? Dulu kita flashback ke zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Jadi dulu Raja Majapahit yang bernama Raden Wijaya itu sempat singgah ke tempat ini. Tempatnya belum nama Pasar Turi. Masih Desa Pajingan apa Pejingan ya? Iya. Oh iya, Pejingan kalau nggak salah ya. Aku pernah baca Pejingan. Itu tahun 1292 Masehi. Jadi zaman-zamannya kerajaan Majapahit. Masih belum ini berarti. Belum
Sunan Ampel. Sunan Ampel kan kemarin tahun 1400-an. Ah, Ini 1200-an. 292. Jadi Raden Wijaya sempat singgah ke desa tersebut untuk sebenarnya sih dalam rangka jalan-jalan dia menuju keliling menuju kerajaan kerajaannya Majapahit. Karena kan Surabaya Jawa Timur itu kan memang wilayahnya Majapahit. Nah kemudian di situ tadinya nggak terlalu banyak Cak Ipul orang-orang yang istilahnya yang kumpul di situ lah ya. Berkumpul di situ. Dulunya mungkin cuma buat kumpul-kumpul aja ya. Kemudian berkembangnya waktu, tempat itu akhirnya jadi tempat berniaganya orang-orang di zaman itu. Di zaman itu di Jawa Timur. Nah, setelah sekian lama desa Pejingan tadi itu akhirnya berubah nama lagi jadi Padatari ya kalau nggak salah. Padatari. Nah setelah berubah jadi desa Padatari itu mulailah tuh orang-orang dari luar Jawa Timur ya, mungkin dari Madura, dari Jawa Tengah, dari luar pulau dan saudagar-saudagar yang dari luar daerah itu pada berkumpul di situ, menjadikan tempat itu tempat jual beli, tempat berniaga. Nah, serunya di situ adalah Padatari itu kemudian dulu sempat ya. Jadi yang saya baca dari beberapa naskah gitu itu sempat daerah tersebut tuh daerah pelarian bagi para penjahat. Jadi orang-orang yang dicari ya, orang-orang yang dikejar lah istilahnya sama orang-orang kerajaan Majapahit itu pelariannya tuh ke situ. Singgahnya ke situ. Karena di situ kan ramai orang. Jadi nggak ketahuan. Jadi dia bisa berbaur dengan orang-orang akhirnya bisa menghindarkan dari kejaran orang-orang Majapahit. Nah, sejarah yang panjang itu akhirnya pas dikenal omongan orang-orang tuh berbicara tempat apa, mungkin dari mulut ke mulut berubahlah tempat itu jadi Pasar Turi. Karena dari tadi Padatari kali ya. Padatari terus Pasar Turi. Nah, panjangnya cerita itu menyimpan banyak misteri yang sangat ini seram. Juga pernah dengar di sana itu juga selama tahun 950-an sampai 2013-an lah, sampai sekarang lah, itu sering kebakaran kan Pasar Turi. Iya betul. Kalau dari kita tarik dari 1950-an ke sini ya, minimal itu sudah 5 kali kebakaran. 5 kali kebakaran. Sudah 5 kali kebakaran. Hebat. Berarti habis. Kebakaran habis, bukan kebakaran satu sisi ya. Oh, makanya kan Pasar Turi lama dipindah ke Pasar Turi baru. Ya, karena itu sekarang. Kan pas ke sana itu masih ada bercak-bercak hitam asap. Aduh. Yang Pasar Turi lama loh. Pasar Turi lama. Ya. Makan masih ada itu. Nah, itu jadi sejarah dari Raden Wijayanya seperti itu, terus Raden Wijaya sempat singgah di situ, terus kemudian berubah-ubah nama, akhirnya sampai saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang itu kumpul di situ, akhirnya jadilah area itu disebut Pasar Turi. Nah, karena tempat berkumpulnya orang berniaga. Nah, konon kabarnya nih, kebakaran itu tidak disebabkan oleh tidak disebabkan oleh kelalaian manusia. Contoh kayak listrik, buang rokok. Listrik kan belum ada zaman dulu kayaknya. Enggak kan, tahun 2000 ke atas. Oh iya udah ada ya. Kan udah ada. Jadi banyak ceritanya bahwa kebakaran yang terjadi itu tidak hanya disebabkan oleh hal-hal kelalaian manusia. Nah, emang
Nah, kemarin kan sahabat seram semua pengen cerita yang serem nih. Kita kasih nih cerita seremnya. Tapi di scene berikutnya. Di episode yang seramnya nih nanti. Oke. Jadi tontonin terus, jangan kemana-mana, tetap di Yang Seram. Kembali lagi Yang Seram. Buat anak-anak tahun 90-an nih, Cak. nah, Pasar Turi nih. aku belum lahir itu Mas. Masih kecil ya. Oh, Saya juga waktu itu belum lahir. belum. Belum lahir. Anak maksudnya. Dulu cerita dari saudara-saudara saya ya yang di Surabaya ya. Mereka biasanya kalau Lebaran itu Ya. belanjanya di Pasar Turi biasa. Ya kalau itu bukan orang Surabaya juga aja ya, Mas. Iya. semua ya. Orang rumah Pasuruan juga bilangnya kan ini. Oh, Iya Mas, Pasar Turi itu tempatnya kulaan. iya. Pasar Turi itu tempat orang kulaan. Jadi baju-baju atau apa segala macam itu pasti ada di sana. Iya. Dan harganya terjangkau. Pasti. Nah, Di sana jadi itu, katanya. buat sahabat seram semua yang punya kenangan di Pasar Turi, belanja di sana atau ngerengek minta mainan di sana. Komentar di bawah ya. Komentar tuh siapa tuh yang ngabisin duit orang tuanya buat belanja mainan di sana. Kalau nggak diturutin, Wah, ngacak-ngacak aspal. Padahal kalau kita cerita misterinya itu serem banget di Pasar Turi itu kan, kayak itu. Karena ya itu tadi sejarahnya panjang itu kan, banyak yang saya dengar dan kita survei, kita cari-cari info dari sana itu para pedagang di Pasar Turi dulu ya, Pasar Turi dulu itu, Pasar Turi lama. Pasar Turi lama itu banyak menggunakan susuk untuk panglaris. Panglaris itu. Panglaris. Bentar, susuk itu ini tah, uang kembalian itu tah. Itu susuk. Oh. Jadi susuk itu kalau misalnya sahabat seram semua tahu lah ya, ada yang biasanya buat panglaris perdagangan, terus ada juga buat kecantikan dan lain-lain. Aura. Nah itu banyak digunakan oleh pedagang-pedagang di Pasar Turi lama itu. Jadi di sana kan contohnya ya Caipul ya. Jadi ada kayak tukang-tukang jualan sayur, dia pakai susuk itu biar sayurannya itu terlihat tetap segar gitu. Jadi terus daging-daging yang mereka jual kayak daging ayam, daging apa itu tetap segar lah terlihat di situ. Nah, susuk itu tidak ditanam di badannya si penjual. Biasanya ditaruh di toko atau di sekitar stand-standnya sekitar dagangannya dia. Jadi orang-orang ngelihat apa yang mereka jual itu kayak sayur masih segar nih, padahal udah dari pagi itu kan. Menarik pembeli udah. Yes, begitu. Itu cerita seremnya. Jadi bukan salah satu cerita misterinya ya. Jadi banyak yang akhirnya persaingan dagang di sana itu jadi persaingan tidak dukun. waras. Tidak waras juga. Tidak waras. Jadi persaingan dukun, main kuat-kuatan dukun nih. Susuknya siapa yang paling kuat nih? Wah, bahaya tuh kan. Akhirnya kesini-sini banyak cerita yang lain yang terjadi di sana. Termasuk tadi kan sampean bilang anak kecil ngerengek minta mainan ya. Itu waktu itu kan juga ada kan itu ada eskalator yang tengah jalan ya. Itu di Pasar Turi lama itu katanya memakan korban juga. Bener. Dulu ada yang ibu sama anak ya. Ibu sama anak lagi jalan di bawah eskalator di atasnya. Katanya ya, katanya eskalatornya tuh ambruk apa kayak kejepit eskalator itu. Nah itu yang kita kurang tahu ya. Mungkin yang tahu ceritanya monggo komentar. Pokoknya yang jelas eskalator itu memakan korban si ibu dan si anak kecil itu. Nah
ceritanya akhirnya banyak orang-orang yang berjualan atau orang-orang pengunjung di pasar turi itu yang lihat sosok itu, Cak Ipul. Oh, ibu dan Anak ini. itu, dia mondar mandir aja tuh di sekitaran situ, di sekitaran eskalator yang ambruk itu, nggak tahu di bawah ya. Kadang-kadang dia naik eskalator gitu, terus kadang-kadang malam pasar turi itu udah sepi. Banyak orang yang melihat ya ibu dan anak itu naik eskalator itu. Oh, Itu siapa gitu kan? gentayangan berarti. Iya, gentayangan. Nah itu yang bikin salah satu yang bikin seremnya di pasar turi itu. ya. Itu. Terus ada apa? Waktu itu kan mungkin ini ya, Cak Ipul ya, apa? Iya. Dinas apa namanya? Dinas kebersihan dari dinas kebersihan ya, yang menjaga kebersihan dari pasar turi itu kan belum sebagus sekarang ya. Iya. Jadi mereka masih ngebersihinnya juga masih ya secukupnya aja lah. Nggak sampai dipel, nggak sampai dibersihin yang seperti sekarang lah. Nah itu tempat pasar turi yang dulu itu sangat lembab, kotor, terus banyak besi-besi yang berkarat. Kayak ini apa, nggak terawat lah. Nggak terawat. Sebenarnya nggak terawat juga enggak, karena memang ada yang ngebersihin. Iya. Cuman ya itu secukupnya. Kurang maksimal lah. Nah, kalau sahabat seram semua tahu referensi ya, referensi makhluk-makhluk astral itu sangat menyukai tempat-tempat yang lembab. Tempat yang lembab, kotor, terus apa namanya, besi-besi berkarat. Itu emang itu. Nah, itu pasar tuh apa namanya, makhluk-makhluk astral itu sangat suka dengan tempat-tempat yang begitu. Makanya di sana itu kan karena lembab itu disukain sama makhluk-makhluk itu ya. Nah, makhluk-makhluk itu akhirnya jadi entitas tersendiri di pasar turi. Makanya tadi saya bilang kebakaran yang terjadi di pasar turi itu tidak hanya dari kelalaian manusia. Mungkin Cak Ipul tahu nama sosok astral yang sering kita sebut di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu Bagaspati. Oh, Banaspati. Bagas lah nama orang. Bagas teman saya. Sorry, Om Bagas. Namanya disebut Banaspati itu kan sosok api. Iya, bola api. Nah itu muncul di tengah-tengah pasar turi pada saat pasar turi itu sudah tutup mungkin ya, blep, menyebabkan kebakaran. Iya, karena di sana kan bukan hanya sayuran, baju-baju, kain-kain. Iya. Terus kan itu kan masih banyak yang pakai triplek waktu itu. Kena hajar begitu sedikit, wah udah habis. Blas. Nah makanya banyak yang bilang ini kebakarannya bukan karena ya kalau orang main simple ya, ini konslet, ini apa gitu. Padahal banyak yang saksi mata bahwa bilang, oh ini karena makhluk-makhluk itu. Karena kebakarannya juga nggak wajar, Mas. Nggak wajar. Nah, bayangin dari tahun 60 sampai 2000 ke atas ini, 2013-an. Udah 5 kali. Kebakaran hebat. Bukan hanya kebakaran di satu stand aja, bukan satu toko atau gimana. Semua pasar turi. Itu yang bikin misteri. Dan akhirnya pasar turi lama itu ya tadi saya bilang jadi satu tempat koloni bagi makhluk-makhluk itu. Termasuk apaan? Ya kayak genderuwo, pocong, terus kuntilanak dan lain-lain. Itu gampang banget mereka bikin koloni di situ, bikin tempat lah. Wah ini tempatnya enak nih, kotor, lembab, banyak besi berkarat. Udah jadi tempat. Emang kesukaannya begitu kan? Makanya kalau kita perhatikan di apa namanya, bangunan-bangunan tua yang besi-besi banyak yang berkarat tuh, kayak pabrik-pabrik apa gitu. Itu kalau sudah ada karat atau banyak karat, itu pasti menyimpan misteri di sana. Karena makhluk-makhluk astral kayak ya contoh simpel ya, kayak misalnya genderuwo itu seneng sekali dengan besi-besi yang berkarat.
Emang iya? Ya, coba nanti kita review mengenai genderuwo. Seru nih pembahasannya. Kan kemarin minta yang serem-serem, sama serem semua. Kita kasih yang seram. Jadi di Pasar Turi Rama itu akhirnya jadi banyak yang malu-malu begitu lah. Mereka buat koloni sendiri, mereka buat kayak koloni itu kayak itu ya, kayak Atau mungkin ini Mas, kok jadi siang merinding ya. siang waktunya manusia berdagang, malam waktunya genderuwo berdagang. Gimana? Ada genderuwo, dagang ya? ada genderuwo kan nggak pakai baju. Dia dagang ke pocong, Oh. kain kafan baru nih. Kan bisa Juga jadi. tuh, genderuwo pakai kain kafan. Itulah cerita-cerita yang akhirnya dengan kejadian-kejadian kayak gitu, terus kebakaran yang terakhir ya, pemerintah kota Surabaya membangun Pasar Turi yang baru sekarang. Bangunannya sudah cukup bagus, cukup megah. Tapi ada tapinya nih. Apaan? Pada saat membangun itu banyak susuk-susuk yang belum terangkat dari lokasi. Susuk yang dipakai pedagang tadi. Pedagang itu. Lah, Itulah misterinya sampai sekarang. loh sampai sekarang berarti. Sampai sekarang masih banyak yang melihat makhluk-makhluk itu di Pasar Turi baru sekarang. Wah, Jadi yang susuk itu kan ditanam di tanah. Ditanam di tanah. Ditanam di tanah. Kalau yang misalnya mereka di lantai dasar kan mereka pasti kan nanamnya di tanah, nggak mungkin Iya, digantung di atas. Apalagi udah di semen atau gimana? Iya, udah diratakan. Nah, susuk-susuk yang benda-benda yang ditanam sama pedagang-pedagang Dulu. yang nakal-nakal Iya. itu kabarnya belum semua terangkat. Misteri berikutnya, sahabat-sahabat semua. Oke, itulah cerita misterinya, saya Ipul. Berarti apa ya? Belum semuanya terangkat, jadi masih ramai, masih ramai ini berarti ya. Makhluk astral. Ya, jadi masih banyak. Bahkan nggak cuma malam ya, Caipul ya. Siang-siang juga kadang-kadang banyak pengunjung yang kadang-kadang melihat sesuatu lah. Berseliweran gitu ya. Kadang-kadang di kamar mandinya, kadang-kadang di pelataran parkir atau di daerah-daerah itu ya. Masih banyak. Pelataran parkir bukan sosok Mas, Tukang parkir ya. tukang parkir. Itu lebih serem sih. Lebih serem ya. Datangnya itu nggak ada, pas mau pulang tiba-tiba prit 2.000. Nggak kasih marah. Oke, sahabat seram semua, itu cerita dari yang seram kali ini, misteri Pasar Turi. Jadi buat teman-teman yang punya kisah atau punya cerita-cerita mistis di Pasar Turi, monggo komentar di channel YouTube kita atau di sosial media kita. Jangan lupa di subscribe, Like and share seluas-luasnya. Oke, sampai ketemu lagi di Video berikutnya yang lebih seram lagi. Tak kasih yang seram-seram. Kemarin minta yang seram, kita kasih yang seram. Pokoknya ini terus yang seram lah. Yang seram. Kita kembali ke yang seram. Oke, Caipul. Oke. Udah dah. Sudah, kita cukup aja. Oh, ya. Udah malam ini. Besok hari apa? Besok hari berikutnya lah. Ya wis lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.